Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita dipandu firman Tuhan dari Kejadian 31 ayat 42. Demikianlah firman Tuhan. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan Ia menjatuhkan putusan tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah Yakub sudah akrab dan sering kita dengar. Yakub adalah seorang manusia yang melakukan penipuan-penipuan. Dia menipu ayahnya Ishak. Dia juga menipu abangnya Esau. Dia bahkan juga menipu pamannya, yaitu Laban. Tetapi yang luar biasanya, walau dia melakukan penipuan-penipuan itu, Tuhan memberkati dia. Tapi apakah hanya sebatas itu yang mau kita lihat daripada kehidupan Yakub? Kita diajar yang pertama dari sejarah kehidupan Yakub tersebut, bahwa tiap pelanggaran ada konsekuensinya. Ketika dia menipu ayahnya Ishak, dia harus lari dari kenyamanan, meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayahnya Ishak dan ibunya, meninggalkan kampung halamannya, mengembara dan sampai tiba di kampung halaman daripada pamannya Laban. Di sana juga ketika dia melakukan penipuan kepada pamannya, dia juga menghadapi konsekuensi sampai 20 tahun hidup di rumah daripada pamannya, menjadi pekerja di sana. Demikian dia harus menghadapi berbagai persoalan itu. Maka karena itu saudaraku, kita harus belajar daripada itu, bahwa tiap-tiap pelanggaran akan diperhitungkan dan akan mendapat konsekuensi. Maka dalam kehidupan kita sekarang ini, hendaknya kita jangan mau seperti Yakub yang melakukan penipuan dan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Karena bila itu yang kita lakukan, maka tentunya kita akan menuai berbagai-bagai persoalan di dalam kehidupan kita. Yang berikut, dari kisah Yakub kita melihat kasih Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa manusia. Yakub sudah melakukan penipuan demi penipuan, melakukan kelicikan, tetapi kasih Tuhan dan janjinya tetap. Tuhan adil, Dia memberikan hukuman, tetapi di satu sisi, Tuhan masih memberikan kesempatan dan pengampunan. Ketika Yakub menyesali kesalahan itu dan kemudian melakukan penebusan kesalahan dengan semua hal yang dilakukannya, dia kemudian diampuni oleh Tuhan. Dia kemudian dimaafkan dan diampuni, bahkan diberkati oleh pamannya Laban. Kemudian dia juga diterima sebagai saudara oleh abangnya Esau. Dan terakhir ketika dia kembali juga, Ishak bersukacita juga menyambut dia. Maka pelajaran yang berikut yang kita lihat, sebesar apapun kesalahan kita, jangan merasa menjadi orang yang tidak pantas lagi. Tuhan juga berkata, Tuhan tidak menginginkan kematian orang berdosa, tapi Tuhan menginginkan orang yang berdosa itu berbalik, bertobat, dan kembali kepada Tuhan supaya menerima kehidupan. Maka Yakub yang melakukan dosa itu, ketika dia kembali kepada Tuhan, dia diberkati. Kasih Tuhan lebih besar daripada dosa. Maka kembalilah kepada Tuhan, beribadalah dengan taat, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami boleh berlaku hidup dan senantiasa dalam kebenaran firman. Dan bila kami berdosa, Tuhan kiranya mengingatkan kami bahwa Tuhan penuh kasih sayang, agar kami berbalik dan bertobat, sehingga menerima damai sejahtera dan berkat yang dari Tuhan. Mampukan kami melakukannya. Hanya di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.